Shalom God Lovers. Di pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman, mari kita angkat pujian dan kita mendekatkan diri kepada hadirat Tuhan. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau, kami menyembah Tuhan Yesus kami. Oh haleluya, Engkau Allah kami, Engkau Alfa dan Omega. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Salam God Lovers dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan melalui program Word from Heaven. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah melatih tubuh. Jangan akhirnya hidup ditolak Allah. Nats yang akan saya ambil dalam renungan singkat ini 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku terkasih, diri Paulus ia harus memperlakukan tubuhnya dengan melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Berarti Paulus berjuang untuk dapat menguasai diri dari belenggu keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sebagai pengingat dalam hal mematikan segala keinginan daging dan kenajisan, saudara bisa baca dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat kelima dan 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11. Orang percaya diarahkan untuk hidup dalam tuntunan roh, bukan keinginan daging, sebab keinginan daging membawa maut,
Saudara bisa lihat dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 6-7, Galatia 5 ayatnya yang ke-16, ayat 24 juga ayat 25. Orang percaya harus dapat mengendalikan seluruh hidupnya atau tubuhnya yang kelihatan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tindakan yang dilakukan secara intensif terus-menerus, inilah yang dimaksud oleh Yohanes sebagai orang percaya harus menjauhkan diri dari keinginan daging. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 16 tertulis, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Berkenaan dengan hal ini, secara ekstrim Tuhan Yesus menasihati orang percaya dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, saudaraku terkasih, Roh Kudus menolong dalam perjuangan ini. Sampai akhirnya kita bisa mengatakan, hidupku bukan aku lagi. Hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup dalam iman kepada anak Allah. Iman kepada anak Allah berarti hidup dalam penuntunan terhadap Tuhan Yesus secara total. Ya, dalam Galatia pasalnya yang kedua ayat 19-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku terkasih, Paulus mengenal Tuhan Yesus pun, ia harus berjuang menghadapi hasrat-hasrat dalam daging atau tubuhnya tersebut. Secara hukum Taurat, ia bisa dinilai tidak bercacat. Saudara bisa lihat dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 6. Tetapi jika ditinjau dari kesucian Tuhan, Paulus masih melakukan apa yang dalam nalurinya sebagai hal yang jahat. Bisa dilihat dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayat 21-23. Oleh anugerah Tuhan Yesus, perjuangan yang dilakukan berakhir pada kemenangan. Artinya ia berhasil menguasai dan mengendalikannya. Perjuangan untuk menundukkan daging atau tubuh agar selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, sama dengan memberi kekuasaan Roh Kudus memperagakan kehidupan Tuhan Yesus di dalam diri orang percaya. Ini adalah perjuangan yang harus dialami setiap orang percaya. Ketika Paulus menyatakan di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan di ayat ke-26, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudaraku terkasih, perjuangan Paulus itu dilakukan secara terus, maka kemenangan dapat dicapai. Perjuangan itu menyangkut penggunaan lidah, mata, seluruh anggota tubuh kita yang lain, dan semua panca indera kita. Nah, kesimpulannya, prinsip yang penting untuk kita agar kita menghayati bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan untuk digunakan Tuhan sesuai keinginannya. Nah, itulah renungan singkat kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau pakai terus kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-Mu yang setia, bersimpu di kaki-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Tolong Tuhan, jadikan kami sebagai kabar baik yang terbuka Tuhan. Kami mau terus Tuhan memberitakan kabar baik lewat kepribadian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.